Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ekonomi Industri 4.0. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Saya Argelina Renorita, NIM 1808 10 10 10 12, Muhammad Ismail Fahmi Aziz, NIM 1708 10 10 12 29, Adinda Milenia Agustin, 1808 10 10 10 02, Mary Cindy Elan, 1808 10 10 10 13, Tinara Virgiawanda, 1808 10 10 10 17. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini kita bahas dengan tema revolusi industri 4.0. Jadi industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jadi bisa dikatakan revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi serta internet dengan industri konvensional. Next. Jadi menurut Herman di tahun 2015 mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 itu adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dunia saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time, dimana saja, kapan saja, dengan pemanfaatan IT atau teknologi informasi berupa internet dan GPS atau IoT dan iOS guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. Next. Dan di sini ada 4 desain prinsip industri 4.0. Dan yang pertama itu ada interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Jadi untuk yang dimaksud dengan IoT atau Internet of Things atau yang sering kita sebut itu adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Jadi melalui internet kita bisa melakukan berbagai data, remote control, dan sebagainya hal. Sebenarnya dari konsep apa itu IoT sendiri sangat mudah dipahami oleh setiap orang. IoT itu sendiri sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Dan sedangkan yang dimaksud dengan IOP atau Internet of People dengannya mengacu pada teknologi ini, perangkat berhasil melakukan pembayaran dengan sendirinya tanpa mediasi manusia. Dan yang kedua ada transparan. Jadi untuk yang kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Dan yang ketiga itu meliputi bantuan teknis. Yang pertama ada kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi tempat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Dan yang kedua ada kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai
tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan atau tidak aman. Dan yang ketiga meliputi bantuan visual dan fisik. Dan yang keempat itu ada keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Next. Nah, di sini ada kelompok 4 pendorong teknologi yang juga sedang berkembang saat ini. Jadi untuk yang pertama itu kelompok pertama terdiri dari data, daya, komputasi, dan konektivitas. Dan yang kedua itu ada kelompok teknologi analisis data dan intelijen. Dan yang ketiga ada interaksi manusia, mesin, atau teknologi antarmuka dan augmented reality. Dan yang terakhir ada kelompok keempat yaitu konveksi dan dari digital ke fisik. Jadi sistem robotika yang canggih serta teknologi 3D printing yaitu contoh dari teknologi yang ada pada kelompok keempat tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan revolusi industri. Revolusi industri secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan yang besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang atau jasa. Sejumlah pakar menyebutkan bahwa radikal ini sudah terjadi 3 kali. Dan saat ini dunia sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Sebelum membahas mengenai revolusi industri yang keempat atau yang saat ini sedang kita hadapi, alangkah lebih baik jika kita mengulas sedikit tentang perkembangan revolusi industri sebelumnya. Setiap revolusi industri terjadi selalu diikuti dengan perubahan besar di berbagai bidang seperti ekonomi, ketenagakerjaan, budaya, dan lainnya. Sejarah mencatat revolusi industri pertama kali sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850 merupakan periode revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya mesin uap pada tahun 1784 membuat semuanya berubah. Penemuan pertama ini dianggap penting sekali. Mesin uap mampu menggerakkan berbagai mesin lainnya dengan efisien dibandingkan pada masa sebelumnya yang menggunakan tenaga manusia, hewan, tenaga angin, dan sejenisnya. Sehingga penemuan mesin uap juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat, yang akhirnya akan membuat sebuah perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih maju. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 yaitu industri tekstil, industri besi dan baja, dan industri transportasi. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri sebelumnya, yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 dikenal juga dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Melalui penemuan tenaga listrik yang mengubah produksi barang saat itu, penggunaan listrik di dunia industri mampu meningkatkan efektivitas dan efisien secara luar biasa dibandingkan dengan penggunaan mesin uap. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 antara lain pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik. Kemudian inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala besar, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal, dan meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, dan penggunaan teknologi listrik yang diterapkan ke dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi merupakan lompatan besar bagi perkembangan sektor industri. Jika pada revolusi industri 1.0 ditandai dengan adanya mesin uap dan revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya listrik, maka revolusi industri 3.0 ditandai dengan informasi dan penggunaan produksi.
Revolusi Industri 3.0 lahir pada awal 1970. Kemunculan revolusi industri mengubah lagi peradaban dunia. Jika pada revolusi sebelumnya mesin masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran akses informasi semakin cepat. Dan pemanfaatan alat elektronika dan komputer pada otomatisasi produksi merupakan bukti berkembangnya industri, serta banyak penemuan-penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang memungkinkan untuk melakukan otomatisasi operasional mesin-mesin menggantikan peran operator produksi. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0 antara lain teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi pengembangan sumber energi baru. Kemudian, sekarang kita membahas tentang revolusi industri 4.0. Berkembangnya revolusi industri saat ini mendorong banyak terobosan teknologi baru yang disambut baik oleh masyarakat luas. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi yaitu otomatisasi dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya dalam pertukaran data secara manufaktur dan otomatisasi. Lain dengan revolusi sebelumnya, industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersama dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya. Hadirnya teknologi digital tersebut membawa pengaruh yang cukup banyak bagi kehidupan manusia di dunia. Banyak aktivitas seperti pekerjaan dan cara atau gaya hidup manusia yang berubah menjadi lebih praktis karena menggunakan sistem otomatisasi dalam melakukan kegiatannya. Di era revolusi industri 4.0 memungkinkan otomatisasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum, di era revolusi industri 4.0 ini, peran tenaga kerja manusia berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital dengan era disrupsi teknologi. Semua bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri. Revolusi industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Revolusi generasi 4 ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah website. Next. Website adalah sebuah sebutan bagi sekelompok halaman web yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di World Wide Web di Internet. Next. Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan dan jenis website yang dibangun. Tapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, media promosi, yaitu sebagai media dapat berubah sebagai media promosi utama. Misalnya website yang berfungsi sebagai search engine atau toko online atau sebagai penunjang promosi utama. Namun website dapat berisi informasi yang lebih lengkap daripada media promosi offline seperti koran atau majalah. Yang kedua, media pemasaran. Pada toko online atau sistem afiliasi, website merupakan media pemasaran yang cukup baik, karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko online diperlukan modal yang relatif lebih kecil dan dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik website tersebut sedang istirahat atau sedang tidak di tempat, serta dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, media informasi. Website, portal, dan radio atau TV online menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet, sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio, atau televisi yang bersifat lokal. Yang keempat, media pendidikan. Ada komunitas yang membangun website khusus berisi informasi
satu artikel yang syarat dengan informasi ilmiah, misalnya Wikipedia. Yang kelima, media komunikasi. Sekarang banyak terdapat website yang dibangun khusus untuk berkomunikasi seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para anggotanya saling berbagi informasi atau membantu memecahkan masalah tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang peluang dan tantangannya di dalam revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital, di mana melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk khusus di tanah air sendiri ada 5 tantangan. Next. Next, Dinda. Yang pertama ada cyber security, di mana cyber security ini masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan di negara kita sendiri pernah tercatat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Akibatnya kerugian yang cukup besar pun tak bisa dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Lalu yang kedua ada persaingan yang ketat, di mana perekonomian digital juga membawa persaingan yang ketat bagi pasar. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuk bagi produk-produk negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan terus tergusur oleh produk negara lain yang cenderung dijual dengan harga yang terjangkau. Misalnya saja, membanjiri produk-produk Cina yang masuk di Indonesia. Lalu ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat meningkatkan keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusianya. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula Indonesia. Sebagai yang ada artikel-artikel yang ada mencatatkan bahwa Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tentang ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pencegahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dengan mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik terhadap perekonomian digital saat ini. Next. Selanjutnya. Nah, yang keempat ada regulasi atau sebelumnya Dinda yang keempat. Ada akses, di mana sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak dapat
Yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah, sebab akses internet inilah yang mengaruhi investasi digital ekonomi Indonesia. Hal ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. Yang kelima ada regulasi, di mana regulasi ini tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu direncanakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan lainnya mengenai digital ekonomi Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital ini nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait ini semata-mata melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang. Next. Lalu ada peluang revolusi industri 4.0 ini tidak dipungkiri jika revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Informasi yang sangat melimpah menyediakan manfaat yang besar untuk pembangunan ilmu pengetahuan maupun perekonomian. Masyarakat era revolusi industri 4.0 memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam menggunakan teknologi informasi. Faktanya, yang menunjukkan bahwa masyarakat zaman sekarang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dalam perangkat ponsel pintarnya. Hal ini yang dapat menjadikan munculnya sebuah peluang baru di era industri 4.0, salah satunya diantaranya adalah peluang berbisnis di era digital, di mana daya jangkau teknologi informasi tidak hanya berskala lokal, tapi skala global. Melalui internet, akses informasi dapat dijangkau hingga berbagai penjuru di dunia. Peluang ini diantaranya adalah saat setiap orang memiliki akses yang tinggi untuk terlibat aktif untuk memberikan dan membagikan opini kepada pihak lain melalui media sosial online. Situasi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk opini positif tentang berbagai hal kepada pihak lain, seperti diantaranya adalah teknologi media sosial dapat dimanfaatkan untuk membentuk komunitas atau grup warga di dunia virtual, walaupun secara geografis berjauhan tetapi didekatkan dengan media sosial. Melimpahnya informasi tertentu tidak hanya membawa peluang positif saja, tetapi juga negatif. Kemampuan seorang untuk mengolah pengetahuan atau knowledge menjadi kearifan dalam lingkungan sosialnya akan menentukan tingkat ketahanan di era informasi. Dengan demikian, tindakan share and sharing informasi telah didasari oleh nilai-nilai etis sehingga tidak akan menciptakan eskalasi kegaduhan publik. Sebagai contoh, di eranya informasi berita bohong atau hoax menjadi pilkada serentak maupun pilpres yang tidak meningkatkan kegaduhan jika menerima informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.